apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ternyata bakat Yang Mulia masih sangat luar biasa. Bahkan setelah semua anggota klan Yuan Shen musnah, Yang Mulia masih bisa meningkatkan kekuatan avatar Anda. Tiba-tiba Ratu Kekosongan berbicara. Adapun penampilan Ratu Kekosongan dia cukup tinggi. Pakaian ketat seperti kulit membentuk sosoknya yang indah. Rambut ungu dan mata ungu yang unik. Tetapi temperamen yang dipancarkannya elegan. Tampaknya dia berada di atas semua makhluk hidup. Namun Xiaoyan tidak tahu alasannya mengapa Ratu Kekosongan ada di sini dan menjaga pemakaman yang kacau ini tanpa pernah pergi keluar. Tapi Xiaoyan juga tidak menanyakan alasannya, karena apapun yang dilakukan seseorang pasti memiliki tujuan dan maknanya sendiri. Dan jika pihak lain tidak berniat memberitahu, jika Xiaoyan bertanya maka akan sedikit tidak sopan. Yang Mulia Ratu Kekosongan, apalagi yang Anda ketahui tentang klan Yuan Shen? Xiaoyan mengepakkan tinjunya dan membungkuk. Meskipun kekuatannya sekarang telah menembus puncak tingkat ke-39 sumber asal, tapi saat menghadapi Ratu Kekosongan, dia tidak dapat merasakan ranah dan kekuatannya. Anda telah mendapatkan avatar Yuan Shen, bukankah Anda telah mencari ingatannya? Kata Ratu Kekosongan sambil menatap Xiaoyan dengan bingung. Avatar saya tidak memiliki ingatan, jadi saya tidak tahu banyak. Jawab Xiaoyan. Di zaman kuno, klan Yuan Shen tiba-tiba muncul di dunia tanpa batas, dan dengan cepat mengubah pola dunia tanpa batas dengan kekuatan tubuh fisik. Hanya dalam 10.000 tahun, ras ini muncul seperti kekuatan yang tiba-tiba, dan dengan cepat menjadi ras teratas di dunia tanpa batas. Dan butuh waktu kurang dari 50.000 tahun, klan Yuan Shen menjadi ras terkuat di dunia tanpa batas. Mereka menyapu semua kekuatan dan sekte lain di dunia tersebut dengan kekuatan tubuh fisik mereka. Namun tak lama kemudian, klan Yuan Shen tiba-tiba menghilang selama hampir 10.000 tahun. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu kemana mereka pergi. Dan hanya sedikit warisan esensi darah yang tersisa. Dan sekali lagi, klan Yuan Shen hampir menghilang. Namun dengan cara yang sama, 50.000 tahun kemudian, klan Yuan Shen bangkit kembali dan menjadi yang teratas lagi. Hanya saja, setiap kali klan Yuan Shen menjadi sangat kuat, orang-orang kuat teratas di antara mereka akan menghilang tanpa alasan. Seolah-olah mereka tiba-tiba musnah. Dan hal ini terjadi sesekali hingga kerusuhan pecah di dunia tanpa batas. Dan orang-orang kuat dari berbagai dunia berdatangan. Menyebabkan dunia tanpa batas itu hancur berantakan. Sumber daya runtuh dan dunia tersebut akhirnya hancur. Tapi ini adalah hal-hal umum yang saya ketahui, sedangkan untuk yang lebih rinci, saya tidak tahu. Ratu Kekosongan tidak menahan diri dan menceritakan semua yang dia ketahui. Namun jika diperhatikan dari kata-katanya, dia seharusnya tidak berbohong sama sekali. Lagi pula, dia tidak perlu berbohong kepada Xiaoyan. Namun apa yang dikatakan Ratu Kekosongan adalah sesuatu yang tidak diketahui Xiaoyan. Ternyata keberadaan klan Yuan Shen bersifat terputus-putus. Setiap kali ras menjadi lebih kuat, yang kuat akan menghilang tanpa alasan. Jadi berita ini sangat penting bagi Xiaoyan. Karena itu pasti terkait dengan kehancuran terakhir klan Yuan Shen. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah hilangnya orang-orang kuat dari klan Yuan Shen disebabkan oleh kepala divisi kehancuran. Terima kasih Ratu Kekosongan. Xiaoyan mengepakkan tinjunya dan membungkuk karena tujuan datang ke sini telah tercapai. Oleh karena itu sudah waktunya bagi Xiaoyan. Yang Mulia, saya punya permintaan kecil. Bolehkah saya bertanya? Ratu Kekosongan tiba-tiba bertanya sambil menatap Xiaoyan dengan tulus. Kemudian Ratu Kekosongan berkata, Ratu Kekosongan, silakan bicara. Xiaoyan berkata dengan serius,
Saya 2 kali datang ke sini dan Ratu Kekosongan tidak hanya tidak mempermalukan saya, bahkan setiap kali saya meminta sesuatu, Ratu Kekosongan akan melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Yang mulia, jika suatu hari Taisu dikalahkan, bisakah Anda mengampuni nyawanya? Ratu Void berkata dengan suara yang dalam. Mengampuni nyawanya? Nyawa siapa? Xion bertanya dan bingung, meskipun dia tahu bahwa Ratu Kekosongan berasal dari Taisu, namun Xion tidak tahu apa tujuannya berada di dunia sensi ini. Kemudian dia akhirnya melanjutkan. Sukian Taiyi, jika memungkinkan tolong kirim dia ke sini, dan saya tidak akan pernah membiarkannya pergi selamanya untuk menjaga tempat ini. Saat Ratu menyebutkan nama Sukian Taiyi, Xion berhenti sebentar. Apakah dia milik Anda? Xion tertegun. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa Ratu Kekosongan mungkin adalah istri Sukian Taiyi. Dia adalah anak saya. Lanjut Ratu Kekosongan. Mendengar itu langsung mengejutkan Xion, karena Ratu Kekosongan adalah ibu dari Sukian Taiyi, dan ini di luar dugaan Xion. Bagaimanapun dia tidak pernah menduga bahwa Ratu Kekosongan sebenarnya adalah ibu Sukian Taiyi. Tetapi Xion tidak tahu mengapa dia ada di sini. Apakah Sukian Taiyi tidak pernah datang untuk mencari Anda? Xion bertanya dengan rasa tidak percaya. Anda mungkin tidak percaya, tetapi dia mungkin telah melupakan saya. Bagaimanapun saya telah menghapus ingatannya. Jawab Ratu Kekosongan sambil tersenyum. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Dan mengapa Anda ada di sini? Bahkan mengapa Anda menjaga tempat ini? Xion akhirnya menemukan kesempatan. Jadi dia segera mengajukan pertanyaan yang membuatnya bingung. Saya kira Anda tidak dapat merasakan kekuatan saya. Namun bukan karena saya kuat, tetapi karena saya hidup berdampingan dengan Dewa Kekacauan Zhang. Meski Yang Mulia Zhang sudah lama mati, tetapi Yang Mulia menyegel ruang dan menjadikan saya sebagai roh ruang. Jadi saya akan tetap di sini. Jadi saya masih harus berterima kasih, karena saya masih hidup di dunia. Jika Sukian Taiyi kalah, saya akan membawanya pergi bersama saya. Dengan saya di sini, dia tidak akan takut lagi. Ratu Kekosongan terus melanjutkan perlahan. Mendengar itu, Xion menatap Ratu Kekosongan dan merenung sejenak. Kemudian dia menyipitkan matanya dan menatap Ratu Kekosongan dengan tidak percaya. Sebelumnya Anda tidak pernah berbohong pada saya, tetapi sekarang Anda berbohong tentang ini. Xion berkata dengan serius. Mendengar itu Ratu Kekosongan tertegun sejenak. Kemudian ekspresi polos tiba-tiba muncul di wajahnya. Mengapa Yang Mulia berkata seperti itu? Jawab Ratu Kekosongan perlahan. Anda bukan Ibu Sukian Taiyi. Jika Anda Ibu Sukian Taiyi, dia pasti akan datang mencari Anda. Dan Anda mengatakan sesuatu kepada saya sebelumnya. Sekarang Anda benar-benar berbeda dari pertama kali. Saya melihat Anda. Temperamen Anda telah berubah drastis. Tampaknya Yang Mulia mengurung Anda di sini bukan untuk menyelamatkan Anda, tetapi karena Anda lebih gila daripada Sukian Taiyi. Dan bahkan, Suzu. Xion jelas masih memiliki ingatan tentang pertama kali dia masuki pemakaman Dewa Kekacauan di benaknya. Dikombinasikan dengan ingatan sebelumnya, Xion khawatir tidak ada satupun yang dikatakan Ratu Kekosongan yang benar. Sebelumnya, Anda pernah berkata bahwa kehancuran dunia ini tidak dapat dihindari. Dan sekarang Anda berkata bahwa jika Taisu kalah dalam perang, Anda ingin saya menyelamatkan nyawa Sukian Taiyi. Dan ini adalah pernyataan yang kontradiktif. Sekarang, Xion benar-benar tidak dapat memahami Ratu Kekosongan di depannya. Yang Mulia, Anda benar-benar pintar. Tetapi sekarang tampaknya Anda masih belum memahami apa yang saya katakan. Yang Mulia bukanlah Anda, dan Anda bukanlah Yang Mulia, tetapi Yang Mulia ingin menjadi Anda. Kalimat itu tiba-tiba muncul lagi, dan Xion masih mengingatnya. Meskipun kalimat ini sangat samar, tetapi kalimat itu seperti berbicara tentang Yang Mulia dan dirinya, atau Tuan Zhat dan dirinya. Tetapi sekarang sepertinya tidak ada yang dikatakan Ratu Kekosongan yang dapat dipercaya. Jadi Xion merutkan kening dan memutuskan untuk tidak terus bertengkar dengannya.
Ketika dia pertama kali masuk ke sini, dia masih tidak mampu bersaing dengannya. Tetapi sekarang setelah kekuatannya meningkat, Ratu Kekosongan seharusnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Tapi Xiaoyan juga masih tidak dapat membedakan apakah Ratu Kekosongan adalah musuh atau teman. Apa hubungannya Ratu Kekosongan dengan Taisu? Apakah Yang Mulia benar-benar mengurungnya di sini? Serangkaian pertanyaan ini tiba-tiba muncul setelah Xiaoyan datang ke sini untuk kedua kalinya. Tapi dia masih belum bisa mendapatkan jawabannya. Tepat saat Xiaoyan tidak pergi, Ratu Kekosongan tertawa aneh. Yang Mulia, pada akhirnya Anda akan mengerti bahwa semuanya palsu. Wajah Ratu Kekosongan tiba-tiba berubah dan dia menjadi dingin dan garang. Dia tampak semakin garang saat dia berbicara. Meskipun dia tampak normal saat berbicara dengan Xiaoyan tadi, tetapi suasana hatinya tiba-tiba berubah. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.